Gracia Velo. Kalau beliau memang lagi mempersiapkan, saya siap ya. Beliau mengundang saya secara pro deo pro bono gratis. Mari kita berdiskusi di dunia nyata. Bukankah Anda menguasai Ibrani? Bukankah Anda menguasai Greek Koine? Bukankah Anda menguasai bahasa Arab? Kalau iya, mari kita berdiskusi, begitu kan? Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu. Kita dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Di sini datang tamu yakni Mas Evangelis Yonatan Nandar. Saya sapa dulu nih Mas Evangelis. Mas Evangelis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Biasa dipanggil siapa? Mas? Evangelis Yonatan Nandar. Kalau singkatnya? Evangelis. Mas Evangelis. Betul. Siap. Mas Evangelis, pada malam hari ini kita akan bahas tentang yang lagi viral nih di dunia per-Facebookan. Iya. Tentang Gimana? kenapa Gracia Velo takut dengan Evangelis Yonatan Nandar. Gitu ya, Masya Allah. Ya, ini sangat ramai di dunia Facebook nggak nih? Oh, rame banget. Rame banget. Hampir setiap kali beliau membuat status Facebook mesti nge-tag saya. Saya nggak tahu kangen, rindu, cinta atau benci, nggak tahu saya. Kalau boleh tahu kenalnya itu gimana? Secara Tahu Gracia Velo. secara pribadi saya tidak pernah mengenal beliau, belum pernah. Tapi tag Facebook gitu ya? Iya, mungkin karena semenjak saya terjun di dunia per-YouTubean. Ketika banyak kemudian saya memberikan materi contoh tentang pernikahan Yesus berdasarkan papirus, berdasarkan fragmen dan lain sebagainya, berdasarkan literasi dan referensi yang kemudian referensi dan literasi tersebut datang bukan dari umat Islam, tetapi dari Injil Filipus, dari Injil Maria Magdalena, dari rahasia-rahasia Injil yang ditulis bukan oleh orang Islam, gitu. Mungkin ini hanya dugaan saya yang melatar belakangi kenapa beliau selalu mengetag. Mungkin beliau rindu, beliau cinta, mungkin ya, cinta dalam arti cinta sebagai sesama manusia atau cinta mendapatkan ilmu dan pengajaran dari Evangelis Yonatan Nandar, begitu. Tapi udah pernah ketemu belum? Belum. Kalau ketemu pernah, kita satu lift ketika beliau berdebat dengan Ustadz Munahim Ali dan Ustadz Masyhud tahun 2013 atau 14 saya lupa, di Universitas Muhammadiyah Surabaya waktu itu. Bertemu satu lift aja, nggak ngobrol. Tapi nggak sapa-sapa. Dulu nggak tahu, nggak kenal saya dulu. Nggak kenal. Dulu belum ada gesekan. Dulu saya masih belum belum terjun di dunia per-YouTubean. Kalau mulai YouTube-nya? Kalau mulai YouTube 2019. Nah, si Gracia Velo ini ngetek Evangelis, Mas Evangelis ini sejak kapan? Semenjak beliau dipermalukan. Nah, apa tuh? Dipermalukan kenapa? Jadi dulu ya, waktu saya lihat berdebat, bahkan lihat di Facebook, lihat di YouTube, kan beliau ini sering pamer kaligrafi Arab, tulisan Ibrani Immanuel. Saya berpikir, wah ini orang cerdas banget ya. Arab bisa, Ibrani bisa, Yunani bisa gitu.
oh ini orang cerdas banget ya. Saya berharap berdoa, ya Allah, berikanlah hamba ilmu, berikanlah hamba kemudahan di dalam menuntut ilmu sehingga saya bisa menguasai Ibrani, menguasai Yunani, menguasai Aramaik, agar suatu saat nanti saya bisa berdebat langsung dengan orang ini dan atas izinmu ya Allah saya dapat mempermalukan dia. Begitu. Rupanya Allah menjawab ini belum sampai saya berdebat di dunia nyata. Nah, ketika beliau mereaction video saya, jadi beliau ini membaca Injil dari Alkitabul Muqaddas berbahasa Arab. Nah, ternyata bacaannya itu salah semua. Contoh, fil badai dibaca bil badai, bil badi katanya gitu kan. Terus ada di situ wal kalimat dibaca wa kalimat, padahal di situ ada alif lam. Mungkin Gracia Veloy tidak mengerti hukum alif lam samsiah, alif lam komariah. Dan yang lebih kocaknya lagi adalah ketika membaca kana ingallah dibaca kono udullah. Nah, setelah itu saya publis di channel saya. Mungkin merasa pamornya turun, orang-orang tidak percaya lagi. Sering pamer buku berbahasa Arab, hadis-hadis berbahasa Arab. Saya kira bisa baca. Ternyata baca kitab sucinya saja di dalam Alkitabul Muqaddas. Kalau istilah Sundanya belekak-belekuk itu atau apa ya dalam bahasa Indonesianya? Gelegepan gitu. Itu sampai mengulangi beberapa kali. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian baru itu bahasa aslinya adalah Grikoine. Ketika dia membaca NRK, Hologos, ini adalah bahasa Ibrani. Loh, saya kaget kok. Ini kok Yunani kok dibilang Ibrani. Nah, begitu ya. Dan pernah juga beliau kemudian menguasai bahasa Ibrani. Makanya mungkin karena hal inilah ya, ketika beliau banyak dipermalukan, sampai nge-tag saya berulang kali, bahkan stalkingin saya. Si Nandar ini ngekos di Jati Asih, padahal saya tidak pernah ngekos di Jati Asih. Si Nandar ini punya sahabat yang sahabatnya sekarang murtad. Perasaan saya nggak pernah ada satu sahabat pun saya yang murtad. Si Nandar ini tinggal di Jati Barang, padahal saya tidak tinggal di Jati Barang. Si Nandar ini tidak makan bangku sekolah. Loh, intinya nggak sekolah. Saya tunjukkan ini video saya beracara di ruang sidang. Ya, seorang yang beracara di ruang sidang otomatis dia punya BAS, berita acara sumpah, sama lisensi advokat. Kalau tidak punya dua hal ini nggak bisa. Sampai dicari itu, kamu ijazah kamu mana? Padahal saya tidak pernah ngaku sebagai pendeta. Ditanyain ijazah. Sementara dia tutup mata ketika ada murtadin yang aslinya memang Kristen, contoh ya, ya tidak perlu saya sebut namanya, itu tidak pernah diungkit-ungkit. Nah, tutup mata begitu. Ngapain saya ditanyain ijazah? Itu kan privasi saya. Itu terus ketika bikin status selalu nge-tag saya. Dan berulang kali juga saya sampaikan, mari kita berdiskusi di dunia nyata. Bukankah Anda menguasai Ibrani? Bukankah Anda menguasai Grikoine? Bukankah Anda menguasai bahasa Arab? Kalau iya, mari kita berdiskusi, begitu kan? Saya sudah banyak berdiskusi dengan doktor, berdiskusi dengan para pendeta, berdiskusi di StreamYard, berdiskusi di Zoom, tetapi selalu menghindar karena satu kelemahan, original text. Jadi orang yang banyak sombongnya itu ketika memang Allah membuka kesombongannya, ciut nyalinya. Dan kepercayaan teman-teman segolongan mereka itu sudah turun ketika dia gak bisa baca Alkitabul Muqaddas, Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Ada bukti videonya. Itu bisa dilihat langsung tanpa diedit pun kelihatan orang yang bisa baca dan tidak bisa baca, begitu. Tapi ini sangat ramai sekali ya, maksudnya saling tag yang si Gracia Velo tag sama Mas Evangelis, Mas Evangelis juga tag si Gracia Velo. Iya, karena ya itu, saya berulang kali, ayo kita diskusi di dunia nyata. Saya minta Anda yang mengundang saya di STTK. Kenapa kok di STT? Karena saya ini pewarta kebaikan gitu kan. Saya bukan ustadz.
Saya bukan kiai. Saya ini ya lihat aja penampilannya kayak gini ya, seorang pemuda yang hanya ada giroh keislaman ketika Al-Qur'an, ketika Islam, ketika Nabi Muhammad SAW dihujat, difitnah, maka saya sebagai seorang muslim tentu berkewajiban untuk mengerahkan segala daya dan upaya membela Tuhan saya, meskipun Tuhan tidak perlu dibela, orang dia maha pencipta gitu kan. Tetapi kan ada kecintaan. Orang tua kita dihina, masa kita diam aja? Tidak kan? Ada reaksi. Reaksi itu adalah timbul dari iman. Begitu. Saya berulang kali ajakin beliau berdebat, gak berani. Karena satu hal, original text sebenarnya. Original text. Gitu Mbak. Bilangnya menguasai tentang semua kitab-kitab itu gitu. Pamer. Baju ini, kalau saya di sini Muhammad Zedo Tiwezeri, saya bisa baca. Gitu kan. Kalau saya bikin baju yang berbahasa Arab, baca insya Allah bisa begitu ya. Lah ini pamer kitab, bahkan pernah bilang kepada saya ini sudah mengalahkan guru-guru kamu. Ustadz Gus Betik saya kalahkan, Ustadz Munahim Ali saya kalahkan, Ustadz Masyhud saya kalahkan. Lah kamu nggak ada apa-apanya. Kalau saya sih prinsipnya gini, nggak usah banyak bicara. Ayo kita buktikan. Katanya kamu bisa baca Ibrani. Ayo ajari saya. Katanya kamu yang lihai ya. Ayo ajari saya. Kalau Anda yang tidak bisa, insya Allah saya yang mengajari, begitu kan? Gitu. Kalau Anda bisa Yunani, ayo kita saling adu baca, begitu kan? Meskipun kalau Yunani memang saya baru sebulan ini mungkin ya mempelajari, gitu kan? Untuk sekedar membaca, begitu Mbak. Tapi untuk belajar Yunaninya tuh non formal ya? Siapa? Otodidak? Oh saya, Evangelis, iya. ya sekarang kan zaman teknologi, tinggal lihat abjad Yunani, kita kemudian hafalkan abjadnya, kemudian kita lihat aplikasinya, bener nggak bacaan kita kan ada di situ. Oh bacanya gini. Oh kalau tidak nanti saya bertanya ke more saya, more ini bacaan Yunani ini bener nggak? Oh betul, lanjut begitu. Saya sempat lihat di Facebooknya Mas Evangelis. Oh lihat langsung, Ya, udah Masya Allah. kepo-kepo nih. Oh gitu ya. Ini apa sih yang di viralkan, yang lagi banyak diperbincangkan gitu? Iya. Dan memang sudah mengundang Gracia Pelo secara terbuka ya? Terbuka. Maksudnya itu sering. Bukan sering lagi. Di Facebook iya, di channel saya iya, di Zoom Kristiani iya. Saya hampir katakan ayo berdiskusi gitu kan. Apa sih yang salah dari diskusi gitu kan, hanya sekedar tanya jawab. Dan bukan pertama kali ini saya berdiskusi, sudah banyak dengan teman-teman Kristiani berdiskusi begitu. Dan berjalan dengan lancar. Kenapa takut begitu loh? Kenapa tidak mau? Sementara justru mengajak debat di Facebook. Lah Facebook bisa kopas ini situ. Dan bagi saya di zaman teknologi yang sangat canggih dan berkembang ini, untuk menguji kredibilitas seseorang, kapabilitas seseorang ya seharusnya dunia nyata atau paling tidak StreamYard atau paling tidak Zoom begitu loh. Gitu. Makanya saya dengan senang hati, atau mungkin sekarang beliau lagi mempersiapkan. Kalau beliau memang lagi mempersiapkan, saya siap ya. Beliau mengundang saya secara pro bono gratis. Gracia Velo. Dia bilangnya gini, berdebat di masjid. Masjid itu adalah Bait Hakodes, rumah Allah yang suci, nggak boleh orang kafir masuk ke dalamnya. Berdebat di pesantren tidak ada urgensinya bagi saya. Saya ingin berdebat di STT, kenapa? Biar saya tahu anak STT ini bisa baca Ibrani, Yunani enggak gitu. Saya ingin belajar kepada mereka gitu. Biar pangsa pasar saya itu tepat sasaran begitu loh. Itu yang saya gaungkan, tidak ada jawaban. Ayo debat Facebook, ayo debat Facebook. Saya capek sumpah sampai berulang kali. Ini bukan saya berbicara demikian bukan karena sombong, saya banyak ilmu, tidak. Wallahi, saya ini al-fakir ya. Saya hanya ada giroh keislaman di situ. Begitu. Nah, karena di dalam konsepsi Islam, kesombongan itu yang saya tahu adalah al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia tanpa sedikit pun bermaksud untuk meremehkan dia. Justru dialah yang menolak kebenaran begitu. Begitu. Kalau beliau mau, saya ajukan tema di dalam kesempatan yang
insya Allah berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada Mu'alaf Center Indonesia Hagia Sophia. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diberikan kebarokahan serta kebaikan yang banyak, sehingga diberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang. Semuanya adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Gracia Fellow, kalau berani ayo berdiskusi dengan tema betulkah firman Tuhan menjelma menjadi manusia Yesus? Karena ketika saya sampaikan tema ini di Zoom, semuanya kocar-kacir. Sampai 2 jam mereka berputar-putar untuk mencari jawabannya. Dan tidak pernah ketemu. Memang tidak ada. Gitu, Mbak. Jadi ingin tahu dari sisi Gracia Fellow itu seperti apa jawaban ketika membahas tema yang diusung tadi gitu. Nggak ada jawaban. Justru Sinander ini sekolah di mana, dicari, didikti, tidak ketemu. Lah, intro YouTube saya itu jelas. Saya sekolah di mana, bisa dilihat video terbaru saya. Intro YouTube saya, alma mater saya, jelas di situ, nggak usah dipertanyakan lagi. Dan teman-teman saya di Facebook juga banyak yang kemudian satu kelas, satu alma mater gitu. Mereka kenal saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari, kan si Gracia Fellow ini tidak menjawab tantangan ya, Tidak bisa ada, dibilang tantangan. nggak ada Nggak menjawab. ada jawaban sama sekali ya. Nggak ada sama Malah sekali. tetap ngetek terus gitu. Ngetek stalkingin saya. Oh gitu. Andar ini ngekosnya di sini, kuliah nggak menyentuh substansi apa yang saya harapkan begitu. Mudah-mudahan beliau mendengar dan tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Beliau kan lebih senior, harusnya mengajari ya, atau memberikan pengajaran kepada saya yang masih baru gitu kan. Begitu, Mbak. B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistay'in. Tapi lihat dari ini nggak, kayak komentar-komentar dari netizen atau kayak gimana, itu apakah mereka tambah menjatuhkan atau mendukung Mas Evangelis ini? Oh, kalau dari kaum muslimin jelas mendukung. Justru mereka sudah kenal julukan terbarunya, yaitu Kono Udelloh. Karena indallah dibaca Kono Udelloh. Itu sampai beberapa kali dia meralat. Padahal dia nggak open cam, jadi bisa aja lihat latinnya begitu ya. Kalau saya terbiasa dengan open cam, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi dari saya. Kalau ada yang koreksi saya salah, saya evaluasi. Oh, ini menjadi motivasi saya untuk memperbaiki dan untuk belajar lebih giat lagi. Begitu. Sampai sekarang sudah diundang tapi belum ada jawaban gitu ya. Ini saya sampaikan ke pemirsa Mu'alaf Center Hagia Sophia, sahabat Hagia Sophia semuanya. Kami Mu'alaf Center Hagia Sophia mengundang debat terbuka dari Gracia Fellow versus Evangelis Yonathan Nandar. Ya, betul. Insya Allah semua tiket, akomodasi, Mu'alaf Center Hagia Sophia semua yang cover. Jadi minta tolong sampaikan kepada dari sahabat Hagia Sophia, kepada mungkin yang mengenal Gracia Fellow ya. Sampaikan, ini kamu diundang loh berdiskusi terbuka bersama Mas Evangelis, agar semuanya jelas, ya, gitu. betul. Jangan lari-lari, malah cuma nggak dijawab kayak gitu ya. Betul. Atau ada pesan khusus buat Gracia Fellow, Mas? Ya, itu tadi saya menantang berdiskusi, bukan menantang ya, saya mengajak begitu berdiskusi sebagaimana saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang lain. Bahkan pelayanan saya ini bukan hanya di Facebook, akan tetapi pelayanan saya di YouTube, di TikTok juga melakukan pelayanan. Nah, saya berharap sih debatnya siapapun yang kemudian, saya nggak mau merepotkan pihak manapun ya. Saya ingin berdebatnya itu di STT, bukan di kalangan Muslim, di STT. Karena temanya adalah yang saya ajukan ini adalah
betulkah firman Tuhan menjelma menjadi manusia? Tentu tema ini tetap tidak lepas dari original teks, baik Ibrani maupun Yunani, begitu. Dan Arabik, karena kan yang bersangkutan sering banget pamer buku Arab gitu kan, bertuliskan Arab, buku-buku para alim ulama gitu kan. Nah kita tes begitu, bener nggak yang bersangkutan kemudian mampu membaca Arabik? Dan betulkah yang bersangkutan bisa baca Yunani, dan betulkah yang bersangkutan baca Ibrani? Karena kan dulu sempat juga kemudian dia memang suka apa ya, suka gembor-gembor atau suka mengagungkan diri. Wah, Ustadz Kaina mah nggak bisa baca gini. Nah sekarang kita coba adu baca Gracia Pelo. Nah katanya kamu bisa baca gitu kan. Sekarang kita adu baca lah. Tanah, Torah, Neviim, Ketubim gitu kan. Bisa nggak? Itu saja sih. Itu. Kalaupun terdebat terjadi, saya ingin di sekolah tinggi teologi atau di gereja atau di mana. Silakan. Karena selama ini yang saya ketahui debat itu hanya di pihak Islam saja. Gitu. Biar kalau dia malu semalu-malunya, dan biar saya malu, saya juga malu semalu-malunya. Dan saya akan persiapkan. Makanya saya tidak sekarang ini agak vakum debat di Zoom dan lain sebagainya. Saya siang malam terus mengupgrade diri. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan ini adalah membawa agama tentunya. Meskipun secara pribadi saya tidak membawa agama, tetapi marwah Islam ini harus terjaga begitu. Jangan sampai kita mempermarukan atau mencoreng marwah Islam, karena al-Islamu ya'alu wa la yu'la alaih, begitu. Apa itu? Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebagai metode, sebagai jalan di dalam kebenaran dan hidup. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Itu. Yang paling sebenarnya yang paling viral atau yang paling sering dibahas itu kan ketika si Gracia Pelo ini membaca suatu ayat dari Bible, kemudian salah. Coba mungkin pemirsa ini ada yang belum tahu maksudnya ayat yang mana, pasal berapa, ayat berapa gitu. Coba ada lengkapnya gitu nggak, Mas? Lengkapnya itu di Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas itu Biblos atau Bible di dalam bahasa Arab. Yohanes 1 ayat ke-1. Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Dan videonya ada di channel Ismail Ben Abraham. Jadi nanti Ayah Sofia bisa mengecek ya di channel Ismail Ben Abraham, itu ada, sudah saya upload. Atau kalau mau lihat video utuhnya, mudah-mudahan belum dihapus, bisa cross check langsung. Bagaimana detik-detik yang bersangkutan salah dan gelegepan kalau bahasa Sundanya itu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya bingung bahasa Indonesia apa ya? Gelegepan itu ya. Ya itu Kalau bahasa balelo lah ya. Balelo bahasa apa juga ya? Bingung ya kan. Bingung dia baca apa. ketir. Makanya kenapa Mbak? Kenapa dia sampai nggak mau? Karena mungkin beliau lagi mempersiapkan begitu. Bisa nggak impersonate Gracia Pelo, Mas? Maksudnya? Jadi Gracia Pelo ketika dia membaca, dan sebenarnya ketika dibaca Arab tuh benernya gimana gitu? Ya jadi dia itu bacanya fil badi, saya nggak hafal ayatnya ya. Sayang sekali nggak ini ya, Alkitabul Muqaddas itu fil badi. Nah itu harusnya fil badai karena di dal itu ada sukun. Kemudian ada lam sukun, harusnya wal kalimat tuh dia baca wa kalimat. Kemudian kana indallah, beliau baca kono itu sampai berulang kali bacanya kono udeloh. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 di dalam Alkitabul Muqaddas. Kalau mbaknya punya aplikasinya bisa itu fil badi harusnya. Tetapi beliau fil badi katanya itu. Fil badi angin lesus itu bisa dicek oleh teman-teman yang kemudian melihat acara ini, bisa dicek, cross check langsung ya. Dan ada videonya. Jejak digitalnya masih ada gitu. Mungkin hal inilah yang menurunkan pamor sehingga dendam sama saya. Sampai setiap postingan nge-tag saya. Begitu, Mbak. Baik. Gimana? Ada lagi? Cukup. Oke. Cukup karena memang ini adalah maksudnya kan tujuannya untuk mengajak dan mengundang. Betul. Diskusi terbuka, bukan menantang ya. Iya, mengajak gitu. Atau beliau mengajari saya lah. Ngajari saya baca Ibrani, ngajari saya baca Yunani
Gitu, ngajari saya baca Alkitabul Muqaddas. Gitu. Ketika dia ilmunya lebih banyak, ya kenapa nggak kita belajar gitu. Nah, begitu. Islam itu adalah Islam itu kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan atau muslimah. Gitu. Jadi kalau saya ada kekurangan ya saya belajar. Begitu. Tidak ada batasan dan tidak harus memandang ini siapa itu siapa. Iya, Ketika dia betul. memiliki ilmu yang banyak, ya kenapa nggak kita belajar sama dia gitu ya. Betul. Tanpa ya kalau memang ada yang disampaikannya benar, bacaannya benar, kenapa kita nggak ngikuti apa yang dia baca gitu. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya maksudnya untuk mengundang undangan terbuka, diskusi terbuka bersama Ya. Gracia Pelo dan Mas Evangelis Yonatan Andar ini. Betul. Jadi jangan disalahartikan, wah ini tambah ngompor-ngompor ini Oh, atau bukan. tambah gimana ya, bikin tambah panas. Enggak. Enggak. Enggak ada, Mbak. Enggak ada ya. Islam itu mengajarkan ketawaduan, kerendah hatian. Barang siapa yang rendah hati di depan manusia, maka Allah meninggikan derajatnya. Itu yang senantiasa menjadi patokan atau konsep Islam di dalam bertingkah laku. Nggak boleh kita takabur, nggak boleh kita sombong gitu kan. Jadi ini sebagai ajakan sebetulnya, karena saya nggak mau debat Facebook, buang-buang waktu, Mbak. Iya, debat Facebook ngetik gitu kan, kita tidak tahu itu hasilnya dari mana, kopas ini kopas sana gitu. Ini untuk menguji betul nggak gitu. Saya ingin belajar lah, jujur lah, ingin belajar Ibrani, ingin belajar Yunani ke Gracia Pelo gitu. Gimana sih, ya kan? Bacaan saya yang lebih bagus atau bacaan yang bersangkutan gitu. Kalau bacaan yang bersangkutan lebih bagus, saya belajar gitu kepada yang bersangkutan gitu. Tentu tidak akan kemudian debatnya di cancel, enggak, debatnya tetap berlangsung dengan tema betulkah firman Tuhan menjelma menjadi manusia. Karena yang bersangkutan sering mengatakan firman itu menjadi manusia, tidak mungkin firman menjadi buku kayak Al-Quran katanya gitu. Ayo kita buktikan, benar nggak firman Tuhan menjadi manusia Yesus gitu. Saya ingin mendapatkan pengajaran. Kenapa? Karena teman-teman yang di Kristen ketika saya bertanya tentang hal ini, itu tidak ada satupun yang memberikan jawab yang tepat berdasarkan literasi. Karena di dalam Biblos, Mbak, tidak ada kemudian sebuah diksi yang mengatakan Payomer Yeshua Hamasyah Anochi Hadabar. Oh, Anochi Hamilah. Tahu apa? Enggak. Artinya gimana? Payomer Yeshua Hamasyah, berkatalah Isa Al-Masih, Isa alaihissalam, Anochi aku, Hadabar, aku adalah firman. Itu atau kalau dalam bahasa Ibrani. Anochi Hamilah, aku adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Enggak ada. Gitu. Itu tema yang ingin saya dapat pelajaran gitu kan. Yang bersangkutan bisa nggak mempertanggungjawabkan, yang bersangkutan bisa nggak memberikan makanan rohani. Karena saya di dalam pelayanan saya senantiasa berharap kiranya pelayanan saya ini memberikan manfaat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya. Khairunas anfa'hum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Kiranya dari pelayanan saya ini saya senantiasa berharap banyak pribadi yang dijamah Tuhan, saudara, yang ditangkap Tuhan, saudara, yang diselamatkan Tuhan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Gitu. Baik, mungkin ada kata-kata penutup nih Mas Evangelis untuk podcast kita malam hari ini tentang Gracia Pelo dan Mas Evangelis ini. Ya, kata penutup saya pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mu'alaf Center Indonesia Hagia Sophia yang kemudian telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dan saya bisa duduk. Ya, ini sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya bisa kemudian duduk di mana tempat duduk ini biasa diduduki oleh guru-guru saya, oleh senior-senior saya. Sedangkan saya orang yang kemudian tidak memiliki kapasitas, orang yang tidak orang yang tidak terpandang, orang kecil lah ya, bisa duduk di sini. Masya Allah, saya nggak menyangka gitu. Oleh karenanya di kesempatan ya sebagai penutup ini, saya mengundang kepada Gracia Veloy untuk kemudian kita berdiskusi ya. Sebelum berdiskusi, tolong ajari saya baca Ibrani, tolong ajari saya baca Yunani, dan tolong ajari saya baca
Al-Kitabul Muqaddas. Ya, satu pasal saja, mungkin satu pasal itu 10 ayat saja. Tolong berikan pemahaman dan bacaan yang benar begitu, karena beliau kan ini kompeten di semua bidang begitu ya. Setelah itu kita debat dengan tema betulkah firman Tuhan menjelma menjadi manusia Yesus. Terima kasih saya aturkan kepada mbaknya. Mbaknya namanya siapa? Niru. Mbak Niru ya. Terima kasih kepada Mbak Niru. Ya. Itu Mbak Niru. Terima kasih ya. kasih. Sama Mbak Niru juga saya aturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran yang sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke tempat kami Mu'alaf Center Hagia Sophia. Terima kasih banyak. Semoga tadi yang disampaikan memberikan banyak kebermanfaatan kepada teman-teman yang menonton. Amin. Dan kepada Gracia Pelo mungkin. Oh, Gracia Pelo ya. Oh, sorry, berarti tadi saya salah ya. Gracia Pelo saya sebut. Mohon maaf, saya ralat Gracia Pelo. Baik, Ya. terima kasih banyak. Saya akhiri perbincangan kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.